Kenaikan harga pada saat bulan Ramadan merupakan salah satu hal yang umum terjadi, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi hal tersebut. Tentunya ada berbagai alasan yang menyebabkan harga bahan pokok naik, sehingga perlu adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sikap yang diambil oleh masyarakat untuk menghadapi hal tersebut. Mari kita simak informasi mengenai penyebab kenaikan harga selama bulan Ramadan dan bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut. Penyebab kenaikan harga selama bulan Ramadan. Yang pertama, naiknya pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, sehingga hal ini dapat menyebabkan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat atau biasa kita sebut dengan inflasi. Yang kedua, meningkatnya jumlah permintaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian akan menimbulkan naiknya harga barang secara terus-menerus, sedangkan jumlah pasokan barang yang tersedia itu sangat terbatas. Hal ini disebut juga dengan kelangkaan. Selanjutnya, penyebab ketiga ialah perubahan cuaca ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim berakibat pada jumlah produksi dan juga bisa berdampak terhadap menghambatnya siklus distribusi. Yang mana hal ini merupakan dampak dari bulan-bulan sebelum bulan Ramadan yang spesifik terjadi di tahun 2023. Selanjutnya, penyebab yang keempat ialah perubahan aktivitas atau operasi perdagangan. Aktivitas jual beli yang terjadi ketika bulan Ramadan biasanya memiliki perubahan yang sangat signifikan dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Hal ini biasanya disebabkan karena adanya ketentuan jam operasional yang telah ditentukan oleh pasar. Biasanya para pelaku usaha ataupun seorang penjual akan menaikkan harga produk dikarenakan mereka ingin tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal sebagai pengganti karena terpakasnya jam operasional yang normal. Penyebab yang kelima adalah peningkatan biaya produksi. Biaya produksi meningkat seiring dengan naiknya permintaan suatu produk atau sebaliknya. Seperti contoh, bahan baku akan naik ketika barang yang diminta juga naik. Tenaga kerja akan bertambah ketika produksi semakin banyak. Apabila tenaga kerja tidak bertambah, maka upah yang akan ditingkatkan. Kemudian biaya transportasi akan melonjak ketika permintaan barang dari luar daerah produksi atau semakin jauh cara mendapatkan ataupun pemasaran suatu barang, maka akan semakin mahal pula biaya transportasi yang dibutuhkan. Penyebab keenam yaitu penimbunan barang oleh sebagian oknum. Penimbunan barang oleh sebagian oknum ini dapat mempengaruhi atau merugikan seluruh masyarakat, yaitu ketika barang di pasar habis, maka pelaku usaha akan ada yang melakukan kecurangan, yaitu menimbun barang dan menjual barang ketika barang tersebut sudah langka dengan konsep meninggikan harga tersebut untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian kita mempunyai 6 solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, jangan panik buying. Panik buying merupakan suatu kegiatan pembelian barang secara berlebihan. Hal ini akan sangat merugikan untuk diri sendiri maupun orang lain, karena dengan penimbunan barang maka akan memperburuk harga barang tersebut. Apabila kita menimbun barang dan barang tersebut tidak terjual, maka yang terjadi adalah hanya menyia-nyiakan barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah jangan berperilaku konsumtif. Kita sebagai konsumen yang bijak harus pandai mengatur kondisi dan situasi kita menggunakan uang kita untuk membelanjakan suatu barang atau produk. Kita seharusnya membeli barang yang sesuai kebutuhan saja. Nah, solusi yang ketiga ialah menyediakan stok aman selama bulan Ramadan. Maksudnya ialah kita sebelum bulan Ramadan setidaknya kita menyediakan stok aman barang pokok ataupun barang lainnya yang nantinya bakal kita konsumsi selama bulan Ramadan itu untuk menghindari harga barang yang melonjak tinggi. Solusi yang keempat ialah memanfaatkan harga promo dan membandingkan harga termurah di e-commerce. Pada saat ini sudah banyak sekali di platform-platform yang telah menawarkan berbagai macam banyak promo dan harga diskon yang sangat menarik. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi konsumen karena dengan adanya diskon dan promo yang menarik tentunya bisa juga mengurangi jumlah pengeluaran bagi konsumen. Membuat perencanaan anggaran pengeluaran. Dengan kita membuat perencanaan anggaran pengeluaran, maka akan mengurangi biaya-biaya yang sekiranya tidak dibutuhkan. Melakukan operasi pasar. Perlu
Perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga kestabilan komoditas pokok, yaitu dengan melakukan operasi pasar. Kegiatan ini dulu pernah dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sampai tahun 2022, yaitu Anies Baswedan, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga komoditas pokok yang ada di pasar dan menentukan harga maksimal tertinggi yang dijual di pasar, atau disebut dengan HET, harga eceran tertinggi.